Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zafar dengan NIM 2362500067. Dan saya Muhammad Siap Al-Fajri dengan NIM 236250071. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang metode comparison based sorting dan algoritma bubble sort. Nah, di sini itu comparison based sorting adalah metode pengurutan data yang bekerja dengan cara membandingkan pasangan elemen dalam struktur data. Biasanya itu berupa array atau list. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyusun elemen dalam urutan tertentu, misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya, dan berdasarkan hasil perbandingan antar elemen. Jadi intinya itu dia membandingkan antar elemen, kemudian dia susun sesuai urutannya. Nah, di sini juga ada daftar algoritma yang menggunakan metode comparison based sorting. Yang pertama itu ada bubble sort, yang kedua ada selection sort, ada insert sort, ada merge sort, ada quick sort, heap sort, cell sort, team sort, dan tree sort. Nah, lanjut ke bagian algoritmanya. Ya, kami menggunakan bubble sort. Nah, bubble sort sendiri adalah salah satu algoritma dalam kelompok comparison based sorting yang paling sederhana. Algoritma ini melakukan pengurutan dengan cara berulang kali membandingkan antara elemen yang berdekatan dan menukarnya jika berada dalam urutan yang salah. Jadi cara kerja bubble sort itu yang pertama dia membandingkan dua elemen yang berdekatan dalam array. Contohnya elemen ke-0 dan yang elemen ke-1. Langkah kedua, jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka posisinya akan ditukar. Bagian ketiga, kita lanjutkan ke pasangan berikutnya, elemen ke-1 dan kedua. Nah, lakukan perbandingan dan penukaran jika perlu. Dan yang keempat, ulangi langkah ini sampai akhir array atau elemen terbesar akan mengambang ke posisi yang terakhir. Tahap kelima, lakukan iterasi atau pengulangan berikutnya dengan mengabaikan elemen yang sudah berada di posisi akhir. Lanjut ke bagian 6, ulangi proses hingga tidak ada lagi pertukaran yang terjadi dalam satu iterasi penuh atau menandakan array sudah terurut. Yang terakhir, dalam implementasi yang dioptimasi, jika pada suatu iterasi maka tidak terjadi pertukaran, maka proses dihentikan lebih awal. Nah, lanjut ke contoh kasus mengenai bubble sort. Di sini itu contoh kasusnya adalah di sebuah kelas terdapat 50 orang mahasiswa dengan nama yang masih tersusun secara acak. Untuk memudahkan proses presensi dan pengelompokan data, diperlukan pengurutan nama berdasarkan urutan abjad A sampai Z. Gunakanlah algoritma bubble sort untuk mengurutkan nama-nama mahasiswa tersebut sesuai urutan abjad. Berikut nama-nama mahasiswanya. Bisa dari sini ada nama Putra, Kori, hingga yang terakhir itu Vina dan Kira. Baik, lanjut ke perhitungan manualnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara algoritma bubble sort itu bekerja. Nah, di soal tadi itu bubble sort itu disuruh untuk mengurutkan nama dari 50 mahasiswa itu sesuai dengan urutan abjad. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada 50 nama mahasiswa berserta dengan nomor indeksnya. Nomor indeksnya di sini ada indeks 0, 1, 48 sampai dengan 49. Nah, di sini itu algoritma bubble sort itu akan membandingkan kedua elemen yang bersebelahan. Nah, algoritma bubble sort juga itu terkadang atau umumnya itu menyelesaikan masalahnya itu dari belakang. Jadi nanti dia selesaikan dari 49, 48, 47 sampai indeks ke 0. Nah, kalau begitu berarti kalau kita ingin mengurutkannya dari A sampai dengan Z, maka nama dengan urutan abjad paling akhir kita akan bandingkan satu persatu begini. Kemudian kita akan bawa dia sedikit demi sedikit atau satu persatu itu sampai ke akhir. Jadi nanti nama dengan urutan abjad
paling akhir akan berada di indeks 49 dan nama yang punya urutan abjad paling awal akan berada di indeks 0. Nah, di sini langsung saja kita mulai dari perbandingan itu dari indeks 0 dan 1. Nah, di sini kita lihat antara kedua ini mana yang punya atau mana sih urutan abjadnya paling akhir. Ternyata P dan Q ini, ternyata Q yang paling akhir. Nah, berarti di sini itu tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita akan bawa itu yang urutan abjad paling akhir itu kita bawa sampai akhir. Karena di sini urutannya sudah benar, maka tidak perlu lagi diubah. Nah, kemudian lanjut ke perbandingan indeks 1 dan indeks 2. Nah, di sini kita lihat Cory dan Gita. Mana sih antara kedua ini yang paling akhir urutan abjadnya? Oh, ternyata Cory. Nah, di sini kan urutannya salah. Karena Gita ini paling awal dan Cory ini paling akhir, maka posisinya harus ditukar. Jadi di sini kita tukar dulu posisinya Cory dan Gita. Jadi Cory sekarang menempati indeks kedua dan Gita sekarang menempati indeks ke-1. Jadi sini Cory. Nah, di sini setelah bertukar kita lanjut lagi. Nah, kita bandingkan lagi indeks 2 dan 3. Antara Q dan C mana yang paling akhir? Tentu Q paling akhir. Nah, berarti di sini kan urutannya salah. Nah, kita tukar lagi. Jadi Cory mundur paling belakang lagi, jadi dia menjadi indeks ketiga. Sedangkan Cika itu maju ke indeks kedua. Cory. Nah, lanjut lagi. Di sini kita bandingkan antara Q dan T, mana sih yang paling akhir? Oh, ternyata Cory dan Tono ternyata T itu lebih akhir. Nah, ini kan posisi antara indeks 3 dan indeks 4 itu sudah sama, yang dimana itu Q itu dan T itu ternyata T yang paling akhir, yang paling mendekati akhir. Nah, jadi posisinya sudah sama. Nah, kemudian lanjut ke perbandingan indeks selanjutnya. Di sini 4 dan 5. Di sini Tono dan Vina. Mana sih yang paling akhir karakternya di urutan abjad? Oh, ternyata Vira paling akhir. Nah, di sini kan sudah sesuai. Jadi itu tidak perlu lagi bertukar. Nah, kemudian antara Vira dan Wati, mana sih yang lebih paling akhir antar urutan abjadnya? Oh, ternyata V dan Wati itu ternyata W itu lebih akhir. Nah, kemudian berarti urutan ini sudah benar. Kenapa? Karena kita itu harus ini sekedar menjelaskan kembali, itu kita harus membawa urutan abjad paling akhir itu ke akhir indeks. Jadi nanti urutan itu dari akhir terus dia mendekati awal. Nah, jadi nanti di urutan di indeks 0 ini akan ada huruf A, dan di indeks 49 ini akan ada karakter Z. Nah, kemudian tadi kita sudah lanjut ke Wati. Karena Vira dan Wati, V dan W itu mana yang paling mendekati akhir? Tentu ya huruf V. Nah, W di sini urutannya sudah benar. Kemudian kita lihat lagi apakah Wati dan Gina ini mana yang paling akhir. Nah, di sini W dan G. W dan G ini mana paling akhir? Oh, ternyata W. Maka kita tukar lagi posisinya. Sini Gina, sini Wati. Nah, Wati sudah mundur lagi selangkah. Nah, kemudian Wati dengan Omar. Oh, di sini W dengan O. Yang paling mendekati akhir tentu huruf W. Jadi kita tukar lagi. Kita tukar. Omar di sini, Omar maju selangkah, Wati mundur selangkah. Wati. Nah, kemudian W dengan C. Tentu W itu paling akhir. Jadi C-nya itu maju selangkah. Di sini Cici. Di sini berarti Wati.
Nah, kemudian lanjut lagi W dengan B mana yang paling akhir, tentu W, jadi kita tukar lagi posisinya. Begini Wati lagi. Nah, kemudian di sini kita bandingkan Wati dan Zaki. Oh, ternyata huruf Z itu dia paling akhir di urutan abjad. Oh, berarti Wati ini tidak bisa lagi bertukar dengan Zaki karena posisinya itu memang sudah benar. Jadi mereka tidak bisa bertukar lagi. Nah, kemudian lanjut ke Zaki dan Sena. Nah, di sini Sena itu ternyata Sena itu lebih awal daripada Zaki atau lebih mendekati awal dari Zaki karena Zaki memang urutan abjad paling akhir. Jadi kita tukar lagi di sini. Jadi kita tukar lagi. Ini Sena dan Zaki, sini Sena, di sini Zaki. Jadi Zaki ini dia mundur perlahan-lahan. Nah, kemudian kita balik lagi Zaki dan Susi. Oh, tentu Zaki yang harus mundur dan Susi harus maju selangkah atau bertukar posisi. Ini Zaki di indeks 13 Zaki, di sini tadi Suci ya, Suci di indeks ke-12. Nah, kemudian kita bandingkan lagi Zaki dan Jadi, mana yang paling akhir, tentu Zaki karena Zaki itu Z dan Jani itu J. Jani, Zaki. Nah, ini lagi Zaki dan Ira, tentu Zaki. Jadi Zaki harus mundur lagi, jadi mereka bertukar. Di sini Ira, di sini Zaki. Nah, kemudian Rian dan Zaki, tentu Zaki yang paling akhir di urutan abjad. Jadi Zaki, kamu harus bertukar lagi. Di sini Zaki, di sini Rian. Nah, kemudian Zaki dan Lina, tentu Zaki lagi. Karena Zaki punya urutan paling akhir di abjad, huruf Z. Di sini Lina, di sini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Hera. Oh, ternyata Z itu lebih akhir daripada H. Ya, kita tukar lagi tempatnya. Waduh. Hera di sini, Hera di 17, dia maju langkah, Zaki mundur selangkah. Zaki. Nah, di sini Zaki sudah berada di indeks ke-18. Nah, kita bandingkan lagi indeks 18 dan indeks 19, yaitu Zaki dan Nita, mana yang paling akhir di urutan abjad antara kedua ini, tentu Zaki lagi. Jadi Zaki itu bertukar posisi lagi dengan Nita. Di sini Nita maju selangkah, Zaki mundur selangkah, Zaki. Nah, kemudian lanjut ke indeks perbandingan antara indeks ke-19 dan 20, Zaki dan Dodi. Nah, mana paling akhir antara keduanya, tentu Zaki karena D itu paling awal dan Zaki itu atau Z itu paling akhir. Dodi di sini, Zaki. Kemudian di sini juga perbandingan antara Zaki dan Kiki, tentu Zaki lagi. Jadi Zaki harus bertukar posisi. Kiki, sini Zaki. Nah, kemudian kita lagi Zaki dan Yani, tentu ya Zaki lagi, meskipun memang Yani juga salah satu yang paling akhir, tapi yang paling akhir itu karakternya itu tentu Z, maka Zaki harus mundur lagi atau Zaki harus bertukar tempat karena sesuai syarat. Itu yang gimana kita tuh harus mengurutkan dari A sampai dengan Z. Tentu jadi A nya itu paling rendah indeksnya dan Z itu paling tinggi indeksnya. Nah, kemudian Zaki dan Kira 22 dan 23. Kemudian kita lihat Z dan K mana yang paling anu, tentu Zaki lagi. Jadi Zaki kamu harus tukar lagi ya. Di sini Kira, di sini Zaki. Nah, ini kemudian Zaki dan Ari, mana yang lebih paling belakang hurufnya, tentu
Zaki lagi. Jadi Zaki pindah ke indeks ke 24 dan Ari ke 23. Nah, jadi memang bubble sort itu sederhana, jadi dia hanya akan membandingkan antara indeks bersebelahan. Kalau memang sesuai dengan persyaratan yang dia mau, maka dia akan bertukar. Kalau memang tidak, ya tidak bertukar, dia akan lanjut ke perbandingan indeks selanjutnya. Begitu terus sampai akhir. Jadi dia itu seakan-akan itu angka itu menggelembung ke akhir. Nah, kemudian lanjut tadi Zaki di indeks ke-24 dan Vira. Oh, tentu kita lagi Zaki. Oh, Zaki ini dia paling akhir. Karena Z kan, dia paling akhir. Di alfabet sini Zaki. Kita bandingkan lagi Zaki dan Lala, tentu Zaki. Sini Lala. Di sini Zaki. Nah, kemudian di indeks 26 dan 7 Zaki dan Ulfa, tentu Zaki lagi yang paling akhir. Ulfa di sini Zaki. Kemudian indeks 27 dan 28 Zaki dan Eli, tentu Zaki lagi. Sini kita tukar lagi. Di sini Eli. Di sini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Tina, mana yang paling mendekati hurufnya ke akhir abjad? Tentu Z. Jadi tukar lagi. Sini Tina. Sini Zaki. Nah, di sini perbandingan antara 29 dan 30. Zaki dan Budi, mana yang paling akhir? Tentu Zaki. Jadi Budi maju ke indeks 29, sini Budi. Nah, di sini Zaki. Zaki mundur ke indeks ke-30, Zaki. Nah, di sini juga ada Zaki dan Wina, mana yang paling akhir? Tentu masih Z lagi. Ini Wina. Ini Zaki. Kemudian kita bandingkan lagi sebelahnya. Oh ternyata masih Zaki lagi. Ini Hani. Ini Zaki. Bentar deh. Nah, kemudian Zaki dan Rosa, mana yang paling akhir? Ternyata Zaki lagi. Jadi Zaki harus bertukar. Dan Rosa. Nah, kemudian lanjut lagi Zaki dan Indah. Apakah mana yang paling akhir sesuai abjad? Ternyata masih Zaki. Jadi Indah. Di sini Indah. Sini Zaki. Nah, kemudian kita bagi Zaki dan Fani. Mana lagi? Ternyata ya masih Zaki. Jadi Fani maju ke indeks 34 dan Zaki mundur ke indeks 35. Dan kembalikan lagi Zaki dan Pita, mana lagi? Tentu Zaki. Jadi Pita maju. Kemudian Zaki dan Sari, tentu Zaki lagi yang harus mundur ya. Sari, Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Yola, tentu masih Zaki lagi. Ini Zaki. Yola. Sini. Maaf. Di sini Yola, di sini Zaki. Ini sudah indeks ke-38. Nah, Zaki dan Dian, mana yang lebih akhir urutan abjadnya? Tentu Zaki lagi. Di sini Dian, di sini Zaki. Nah, kemudian lanjut ke indeks ke-40, Zaki dan Kila, mana yang paling akhir? Tentu Zaki lagi. Di sini Kila. Ini Zaki. Kemudian Zaki dan Alia, tentu mana? Zaki. Ini Alianya maju. Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Oki, tentu Zaki lagi. Ini Oki. Ini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Joko. Tuh. Zaki lagi.
Joko. Sini Zaki mundur lagi. Nah, kemudian Zaki dan Eka tentu masih Zaki. Sini Eka, di sini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Mita tentu masih Zaki lagi. Sini Mita, ini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Nani. Oh, ternyata masih Zaki lagi. Sini Nani, sini Zaki. Kemudian Zaki dan Udin tentu masih Zaki. Udin, sini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Vina. Oh, ternyata masih Zaki lagi paling akhir, jadi Vina. Sini Zaki. Nah, kemudian Zaki dan Kira. Ternyata masih Zaki. Jadi Kira maju, Zaki paling belakang. Nah, di sini kan Zaki sudah mencapai indeks terakhir dari data ini atau dari daftar nama. Jadi di sini berarti Zaki ternyata yang paling akhir. Nah, di sini berarti bubble sort itu sudah membenarkan ternyata di indeks 49 itu Zaki. Jadi di sini dia sudah benarkan. Nah, kemudian dia nanti mengulang lagi. Dia mengulang lagi dari putra ini, dia cari lagi mana sih nama kedua atau nama yang urutan kedua paling akhir. Karena di sini Zaki kan sudah kan. Dia cari lagi mana sih nama yang punya paling dekat urutan abjad itu dengan nama Zaki. Nah, begitu terus dia akan cari sehingga sampai dari 48, 47, 46 sampai dengan 1 dan 0. Jadi begitu terus akan dia cari sampai ketemu. Nah, sampai selesai semua ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ada nama itu seperti ini. Misalnya sini tadi itu Zaki. Nah, kemudian di sini taruhlah Zafar. Ini Zafar, taruhlah Zafar Ganteng. Nah, di sini kan namanya itu kan sama, urutan abjadnya itu sama, Z. Nah, bagaimana itu? Nah, ingat bubble sort itu dia itu tidak hanya membandingkan karakter awal di sebuah nama, tapi semua karakter di nama itu. Jadi nanti dia bandingkan satu persatu. Nah, di sini Zaki Z pertama, dia cek, oh ternyata Z. Nah, jadi masih setara nilainya ini. Nah, kemudian dia bandingkan lagi yang karakter kedua A. Kemudian dia lihat sini A. Ada A ternyata. Jadi masih setara kan karena sama A. Nah, kemudian K dan F. Ternyata K itu lebih akhir daripada F. Nah, jadi nanti kalau memang seperti ini dia akan menukar. Jadi Zaki yang ke sini ke tempatnya Zafar Ganteng akan maju ke Zaki. Nah, begitu kasusnya kalau memang ada nama yang sama. Tapi kan tidak ada nama yang persis. Tapi kalau memang misalnya ada, misalnya seperti ini ya. Misalnya di sini indeks 0 1 2. Nah, di sini misalnya Zaki. Misalnya ini taruhlah nama anak kembar Zaki dan Zaki. Di sini baru Zafar. Nah, bagaimana kalau begini? Ini kan dua nama ini kan setara sama-sama Zaki. Nah, kalau memang ini setara, bubble sort itu akan menganggapkan nilainya itu tidak perlu ditukar. Jadi kalau misalnya dibandingkan 0 dan 1, mana yang lebih mendekati akhir urutan abjadnya? Kalau dalam kasusnya itu pengurutan abjad ya. Nah, di sini mana yang paling akhir? Zaki atau Zaki? Nah, di sini karena dia naik sama, jadi tidak perlu dia tukar. Dia akan lanjut ke perbandingan setelahnya. Jadi kalau tadi 0 dan 1 nilainya setara, dia akan lanjut ke 1 dan 2. Begitu. Nah, itulah tadi penjelasan bagaimana sih cara algoritma bubble sort itu bekerja. Nah, algoritma bubble sort itu memang sangat sederhana karena dia hanya akan
membandingkan dua indeks saja yang bersebelahan atau dua indeks yang bertetangga, kemudian nanti dia bawa itu ke belakang, karena memang umumnya itu Babashar itu menyelesaikan masalah itu dari belakang. Jadi dia gelembungkan itu data yang benar itu atau data yang sesuai syarat itu ke belakang. Jadi dia lihat begini nanti, begini sampai di akhir. Nah, begitu. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai kode program untuk algoritma bubble sort ini. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan algoritma yang kami gunakan atau kami pakai. Jadi algoritma yang kami pakai yaitu algoritma bubble sort. Dan dimana bubble sort ini fungsinya untuk mengurutkan data. Dan kami dari kelompok 8 sendiri sudah membagi topoksi atau bagi kerjaan. Jadi saya dapat bagian menjelaskan dari algoritma tersebut. Jadi sebelum saya menjelaskan algoritmanya, teman-teman pasti ingin bertanya. Pasti ada yang bertanya, "Bang, kenapa sesama steering kok bisa dibandingkan sih?" Nah, jadi di Python sendiri itu mempunyai extension atau ya itulah yang bernama ASCII di dalam bahasa pemrograman Python, atau biasa disebut dengan American Standard Code for Information Interchange. Adalah standar pengkodean karakter yang digunakan untuk mempresentasikan teks dalam komputer menggunakan angka, dan setiap karakter, huruf, atau angka atau simbol memiliki nilai numerik unik antara 0 hingga 127. Nah, dalam Python contohnya A besar itu nilainya sama dengan 65, sedangkan A kecil memiliki nilai 97. Nah, di sini kita dapat membandingkan antara huruf A besar dan huruf kecil itu sudah memiliki nilai dari bawahan Python itu sendiri, yaitu A besar itu 65 dan A kecil itu 97 dan seterusnya. Mungkin B dan B itu nilainya 66 dan seterusnya. Lanjut ke penjelasan algoritmanya. Sini saya memiliki satu fungsi yang namanya bubble sort. Nah, bubble sort sendiri memiliki parameter data, dan data ini parameter data ini memiliki jumlah data sebanyak 50. Nah, pertama saya ingin menjelaskan dari setiap baris. Yang pertama saya ingin menjelaskan ini baris kedua yang memiliki variabel jumlah data sama dengan len data. Nah, maksudnya ini dia menghitung semua jumlah data yang ada di mahasiswa ini. Lanjut ke pemutaran ke for pertama. Sini pengulangan pertama dia ingin mengiterasi atau mengulangi atau melooping semua jumlah data yang ada di jumlah data ini. Lanjut ke pengulangan kedua atau iterasi kedua, yaitu dia membandingkan
tiap pasangan data yang bersebelahan. Pertama tadi kita Dia membandingkan tiap pasangan data yang bersebelahan. Nah, dia membandingkan elemen-elemen berpasangan data indeks dari data indeks plus 1. Nah, lanjut ke statementnya. Jadi jika data indeks 1 indeks 0 itu yang ini putra lebih besar daripada indeks tambah 1, indeks tambah 1 sama dengan Kori, maka jika hasilnya true, maka dia disimpan ke variabel sementara. Nah, kita di sini lihat membandingkan putra dan Kori. Nah, di sini hasilnya false karena P itu lebih kecil daripada Kori, dan sementara di logika statementnya itu dia meminta lebih besar daripada Kori. Maka Kori ini disimpan ke variabel sementara. Lanjut ke baris ke 13. Jika data indeks maka isinya itu data indeks tambah 1. Data indeks tambah 1 ini sama dengan Kori ini. Maka Kori ini akan disimpan ke mana? Ke variabel sementara karena hasilnya false. Karena statementnya di sini yang lebih besar daripada Kori ini lebih besar daripada putra, sedangkan di sini indeks pertamanya itu ini membandingkan apakah putra itu lebih besar daripada Kori. Jawabannya false karena Kori lebih besar daripada putra. Maka Kori ini disimpan ke variabel sementara. Begitupun seterusnya. Lanjut ke pemanggilan fungsinya. Langsung kita running saja. Nah, ini adalah data yang sebelum diurutkan, dan ini adalah data yang sudah diurutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. BTW muka saya tidak ada karena laptop saya kameranya rusak. Sekian. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai metode comparison based sorting dan algoritma bubble sort. Dan mungkin kalau ada salah kata atau kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.